Satu persatu korban yang menderita luka-luka dari kedua mobil pemudik ini langsung dievakuasi petugas dan dibantu warga. Seluruh korban luka dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil pemudik menabrak mobil pemudik lainnya hingga terbalik saat parkir di tepi jalan untuk menunaikan sholat Id di musola yang tak jauh dari lokasi. Sementara 6 orang penumpang yang berada di dalam mobil alami luka. Insiden ini berawal saat mobil pemudik dari Surabaya tujuan Banjarnegara, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Minibus pemudik yang ditabraknya terlempar sejauh 15 meter dan menabrak rumah warga di tepi Jalan Raya Surabaya Jombang, tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Diduga sopir mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali. Ternyata ada mobil yang kecepatan penuh dari timur. Kayaknya menurut keterangan daripada keluarganya tadi itu ngantuk kayak supirnya, Pak, karena perjalanan jauh. Akhirnya oleng nabrak mobil kita gitu. Di dalam mobil itu banyak keluarga kita di situ. Pak, di dalam mobil tadi ada berapa orang, Pak? Di dalam mobil ada 6 orang. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas dari unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, warga tumpah ruah ke jalan di kawasan Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan saat sholat Idul Fitri. Mereka antusias bisa sholat Id kembali pasca pembatasan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ribuan jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan sebagian dari mereka memenuhi area Jembatan Ampera karena kapasitas masjid telah penuh. Warga antusias melaksanakan sholat Id pasca pembatasan akibat pandemi COVID-19. Mereka mengaku senang dan semangat karena bisa sholat Id bersama. Karena tiap tahun kami di sini, sebab itu kami ke perantauan kan, perantauan dari Lampung kan, kami ke Palembang. Jadi ragam becek itu nah sholat di sini. Oh, sudah jadi tradisi ya? Sudah jadi tradisi. Sudah kebiasaan. Akibat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, arus lalu lintas di kawasan Jembatan Ampera sempat dialihkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Hari ini sebagian besar umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri. Di Bandung, Jawa Barat, ribuan warga memadati Masjid Al-Jabar. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga tumpah ke jalan saat sholat Id. Belasan ribu jamaah dari berbagai daerah memadati kawasan Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga antusias melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid termegah di Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat mencatat 50 juta masyarakat Jawa Barat telah merayakan sholat Id di hari Jumat dan Sabtu. Pelaksanaan sholat Id di Jawa Barat berlangsung aman dan khusyuk. Ini peristiwa bersejarah ya, pertama kali dan mungkin akan dijadikan tradisi karena suasananya bagus gitu. Ada lapangan besar, setelahnya mau jalan-jalan, melihat-lihat, warga juga senang. Apalagi ruas jalan 149 sudah dibuka, 2 ruas tol juga sudah dibuka. Jadi tahun ini walaupun naik 44% dari 80 juta ke 120 juta, tapi terpantau sama Pak Kapolda relatif lancar ya Pak. Di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan jemaah tumpah ke jalan saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Seluruh jalan sepanjang Jembatan Ampera penuh oleh jemaah yang menggelar sholat Idul Fitri sejak Sabtu pagi. Mereka antusias karena bisa melaksanakan sholat Id pasca pembatasan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sementara itu, 10.000 jemaah memadati lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak Sabtu pagi, warga Makassar telah datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Lapangan Karebosi jadi salah satu tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang tiap tahun ramai oleh warga Makassar. Momen perayaan Idul Fitri ini dimanfaatkan warga untuk silaturahmi, saling memaafkan, dan menjaga keutuhan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara ratusan warga binaan Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah melaksanakan sholat Id bersama petugas rutan. Usai menggelar sholat Id, para warga binaan yang beragama Muslim mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan HAM. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, ratusan warga binaan Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan sholat Id berjamaah bersama petugas rutan. Sholat Id bersama digelar di lapangan terbuka di lingkungan Rutan Kelas 2A Palangkaraya, berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Usai melaksanakan sholat Id, seluruh warga binaan Rutan Kelas 2A Palangkaraya terutama yang beragama Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan khusus dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah. Total ada 2.565 warga binaan yang mendapatkan remisi di Hari Raya Idul Fitri ini. 26 orang diantaranya mendapatkan remisi khusus langsung bebas. Yang mendapat remisi sekitar 2.509 orang, ada remisi khusus langsung bebas hari ini RK2 sebanyak 26 orang. 9 orang warga binaan anak-anak, yang narapidana PP 99-nya sekitar 1.625 orang dan PP 28 52 orang. Dengan pemberian remisi dari pemerintah, diharapkan warga binaan bisa lebih tertib dan bersemangat dalam menjalani sisa hukuman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Napilpres kelas 1 Sukamiskin Bandung, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dan mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo mendapatkan remisi Idul Fitri. Sementara itu ribuan warga binaan penghuni lapas dan rutan di DKI Jakarta juga menerima remisi khusus tersebut. Selain Setia Novanto dan Joko Susilo, remisi juga diberikan kepada mantan Menpora Imam Nahrawi serta mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan Ishak dan sejumlah mantan gubernur. Remisi khusus ini diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi dan tipiter. Nah, remisi alhamdulillah hari ini jumlah penghuni lapas Sukamiskin 309 dan yang memenuhi syarat dan sudah kita usulkan sebanyak 208 warga binaan yang mendapatkan remisi dan itu bervariasi, ada yang 1 bulan, ada yang 1,5 dan ada yang 2 bulan. Momen Lebaran tahun ini juga digunakan para napi tipikor bertemu dengan keluarga. Sejak Sabtu pagi, ratusan pengunjung telah antri untuk menjenguk para napi. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memberikan remisi khusus Idul Fitri 2023 kepada 7.624 warga binaan. Pemberian remisi dipusatkan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu pagi usai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari 7.264 orang ini yang mendapatkan remisi khusus 2 atau yang langsung pulang, langsung bebas itu sebanyak 109 orang. Hari ini, Hari Raya Idul Fitri ini, merayakan kemenangan, langsung bebas, bisa kembali kepada keluarga dan kembali masyarakat. Banyak berterima kasih buat para petugas yang selalu jagain kami selama di rutan, terus kami juga dibimbing, selalu diarahkan dengan baik. Terus di sana juga kami yang tadinya tidak bisa kayak seperti merajut ngaji, jadi bisa ngaji, lebih banyak memanfaatkan waktu dengan hal-hal positif sih di sana. Pemberian remisi di momentum Idul Fitri diberikan Kemenkumham sebagai motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berbuat baik dan memperbaiki diri sebagai bekal menjadi manusia baru nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Indahnya toleransi beragama terlihat saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Karangasem, Bali. Pemandangan tak biasa terjadi ketika para pecalang di desa adat setempat ikut melakukan penjagaan waktu sholat Id berlangsung. Belasan pecalang ikut berjaga ketika umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali. Sebanyak 10 pecalang dari desa adat Karangasem tiap tahunnya rutin melakukan penjagaan. Para pecalang membantu menjaga kendaraan di sekitar lokasi sholat Id.
Tak hanya pada perayaan umat Islam, pecalang desa adat Karangasem juga selalu ikut berpartisipasi melakukan penjagaan pada perayaan umat lainnya. Ya, rutin setiap ada acara Idul Fitri karena pecalang desa adat Karangasem ada Jagabaya. Di sana ada umat Muslim, Buddha, Kristen gabung di Jagabaya itu, makanya pecalang desa adat Karangasem ikut berjaga. Ribuan warga memilih merayakan Idul Fitri berdasarkan keputusan Kementerian Agama yang jatuh pada 1 Syawal 1444 Hijriah pada 22 April 2023. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, Ainus melaporkan.